gunung lihatnya alam, alam nan indah, Tuhan kuasa nan menjaga. Mohon izin kami ucapkan salam. Assalamualaikum sebagai kata pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak darat, hinggap berteduh di bawah pohon cemara. Salam hormat dari kami, calon guru penggerak Angkatan 5. Mari bersama kita mendidik anak bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Tony Hendra SPD, tempat tugas di SMK Negeri 1 Merangin, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya pada modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi sebagai berikut. Hal yang saya percaya tentang anak didik saya di dalam kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah langkah pertama saya menyusun sebuah program perencanaan dalam mengajar atau disebut dengan RPP. Setiap materi yang terlintas di dalam pikiran saya wajib dilaksanakan anak didik dan tercapai semua kompetensi materi yang diberikan. Anak didik harus mencapai target yang ditentukan. Apabila tidak mencapai target, maka ada kekecewaan dalam diri saya karena sistem pembelajaran yang saya terapkan tidak dapat terlaksana dengan baik. Saya menuntut anak-anak didik saya harus mencapai KKM yang telah ditetapkan. Apabila tidak selesai, akan saya berikan tugas ujian teori atau ujian praktek susulan. Selama ini saya kurang menyadari dari mana latar belakang anak didik yang saya ajarkan. Saya lebih senang dengan prinsip anak didik saya tercapai akan ketuntasan dari KKM-nya dengan kurang memikirkan setiap proses yang dilalui oleh anak didik saya tersebut. Hal selanjutnya adalah saya belum begitu kreatif dalam menyiapkan berbagai metode pembelajaran kepada anak didik saya. Belum banyak memberikan metode pembelajaran berupa video-video pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik saya, dan saya belum menyajikan model video pembelajaran secara sempurna sehingga agak terkesan monoton dalam materi yang sudah dipelajari. Perubahan yang saya lakukan setelah saya mempelajari dari modul ini adalah sebagai berikut. Setelah saya mempelajari filosofi dasar dari KHD adalah bagaimana peran pendidik. Kita sebagai seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, tukang kebun yang tugasnya adalah merawat tanaman dan sayuran yang ditanamnya sesuai dengan kebutuhan dan tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk metode belajar dari siswa kita. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir secara kreatif, mengembangkan bakat dan minat, merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan jati dirinya. Mengingatkan kita para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pelajaran yang diberikan sekarang. Refleksi yang akan saya laksanakan dalam kelas sesuai dengan pemikiran dari KHD ini adalah
Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran KHD, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi ternyata ketegasan yang saya lakukan dalam pembelajaran hanya membuat mereka jenuh dalam situasi belajar. Perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya, malahan karena hal terpaksa semata, bukan dari hati nuraninya. Saya belum pernah sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam anak didik saya, sehingga sering marah-marah ketika anak yang lambat atau kurang mengetahui dalam suatu pelajaran, dan sering menekankan dengan pengurangan nilai apabila ada anak yang terlambat datang dalam mengikuti proses KBM yang diterapkan. Hal yang harus saya terapkan di sekolah setelah mempelajari pemikiran-pemikiran dari KHD, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan pada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran yang kreatif. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran KHD adalah sebagai berikut. 1. Tidak memberikan hukuman kepada anak siswa yang terlambat dalam tugasnya. 2. Lebih sabar dalam membimbing, mengenal lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, dan lingkungannya. 3. Menjalin komunikasi dengan orang tuanya. 4. Melakukan kunjungan ke rumah atau home visit apabila ada di antara siswa yang bermasalah dalam pembelajaran. 5. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, dan yang lainnya, yang bisa mengubah pikiran dan kreativitas dalam belajar bagi anak-anak didik kita. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.